Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, di dalam Kristus Yesus Tuhan, kami memuji menyembah Engkau di malam hari ini ya Tuhan. Di malam kami mengenang kembali hamba yang Engkau kasihi, yang telah Engkau panggil, Pendeta Sartono Bakara. Kami ingin mengenang kembali dedikasinya di dalam kehidupan bergereja kami selama hampir 20 tahun ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau berkenan kami mengenangnya kembali, dedikasinya yang sangat berguna untuk kehidupan kami melayani Tuhan di depan ini. Kiranya Roh Kudus hadir di tengah-tengah persekutuan dan ibadah kami ini, memberkati dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Kiranya pertolongan yang daripada Tuhan pencipta langit dan bumi, memberkati seluruh rangkaian ibadah malam hari ini. Dan ibadah dedikasi hamba-Mu yang kami kenang, boleh jadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saya persilakan untuk Pak Agus mimpin jemaat. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Shalom juga yang ada di Zoom, Bapak Ibu yang sudah bersama-sama bergabung di dalam ibadah malam hari ini. Malam hari ini ibadah kita mengenang 1 tahun almarhum Pendeta Sartono. Tidak ada kesedihan, tetapi yang ada optimis. Amin. Optimis untuk pelayanan ke depan. Haleluya. Oh Tuhan, bila aku merenungkan, terpesona keagungan-Mu, hatiku tersayang pada aku, insan tak berarti. Korban-Mu lenyapkan banggaku, rasa kasih mesra padamu, junjunganku berjanji, insaf kini tak setiap hari. Salib-Mu ya Yesus, tanda kasih-Mu, bagai hati yang remuk redam. Aku insan sangat iskan tenggelam, Kau angkat demi kasih-Mu. Tuhanku, korban-Mu lenyapkan banggaku, rasa kasih mesra padamu, junjunganku
Kami percaya ya Tuhan, kami bisa taat setiap hari. Itu oleh karena hanya kemurahan-Mu Tuhan. Kemurahan belaka, anugerah kasih karunia. Ajari kami untuk tetap setia, taat, melakukan tugas layan kami di dalam kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kami berbeda pendidikan, Kami berbeda karakter, kami berbeda pekerjaan, kami dipimpin oleh Tuhan yang sama. Itulah kami, GKRI Misi Aletheia. Saudara, jadi Roh Kudus itu juga bukan hanya membuat kita bisa melayani Dia, melaksanakan misi Yesus Kristus, tetapi Dia juga mempersatukan kita dengan sesama kita. Luar biasa, saudara. Saudara, saya berterima kasih kepada Tuhan. Misi Aletheia ini bukan gereja suku, ya, beraneka ragam suku di sini. Ya. Mengapa kita bisa satu, melayani Tuhan, memuji Tuhan? Mengapa kita bisa bersatu untuk saling menopang satu dengan yang lain? Itu karena Roh Kudus yang mempersatukan kita. Saya sangat sering menyanyikan lagu ini, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Kalau saya nyanyikan itu, saya renungkan, kadang bisa saya sampai menetes air mata. Benar ya, tiap langkah kita itu diatur oleh Tuhan. Mari berdiri bersama-sama Bapak Ibu. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku.
diantaranya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Biar imanku mulai goyah dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang Tuhanku penebus dosa. Ku teguh sebab Dia dekat dan langkahku. Ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku diantaranya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Setiap langkah iman yang kita jalani, ada Yesus yang menyertai. Setiap air mata yang mengalir dari wajahmu, ada Kristus yang menghiburmu. Apakah saat ini kita bergumul akan biaya pendidikan anak? Mari kita dengarkan bersama perkataan iman dan bukti pertolongan Tuhan di dalam video ini. Bahwa di tengah-tengah pergumulan ini, saudaraku yang dikasih Kristus, ada jeritan dengan pekerjaan. Ada jeritan tentang situasi kondisi ekonomi kita. Ya. Ada jeritan-jeritan yang lain tentang pendidikan anak kita. Tapi sadarkah kita bahwa di tengah jeritan itu, Dia menunjukkan providensianya kepada kita. Dia menunjukkan pemeliharaannya dalam hidup kita. Dia menunjukkan bahwa Dia berotoritas di tengah hidup saudara dan saya. Karena Dia ada di pihak kita. Dan itulah yang memampukan kita setiap pagi berkata, puji Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau baik dan setia. Itu yang memampukan kita di tengah tangisan kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Kehendak Tuhan laksanakan. Ku tanah liat, kau pejunan. Bentuklah aku sesukamu, aku menunggu di kakimu. Kita bersama-sama mujikan lagu ini. Kehendak Tuhan laksanakan. Ku tanah liat, kau pejunan. Bentuklah aku sesukamu,
di kaki-Mu. Kita akan mendengarkan rekaman renungan singkat terakhir almarhum sebelum dipanggil oleh Tuhan. Di sini beliau menempatkan ada harapan besar beliau untuk GKRI misi Aletheia ke depan. Seperti yang tertulis di dalam 1 Timotius 1 ayat 12. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Yang pertama, kita melihat aku bersyukur kepada Dia. Jadi artinya mari kita melihat di dalam setiap pelayanan kita tetap bersyukur kepada Dia. Bersyukur kepada Dia oleh karena pelayanan kita selama ini berjalan dengan baik, ya, dan kita memasuki pelayanan yang baru, ya. Paulus di sini mengingatkan kita mengapa dia bersyukur kepada Tuhan. Dikatakan yang menguatkan aku yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, ya. Jadi kita melihat bahwa dasar daripada ucapan syukur kita oleh karena Tuhan menguatkan kita, ya. Di dalam ayat sebelumnya dikatakan jadilah kuat di dalam kasih anugerah Allah, ya. Jadi kekuatan kita di dalam memasuki pelayanan ke depan itu dari Tuhan, ya. Jadi kekuatan Allah itu nggak pernah berhenti, Dia akan terus menolong kita. Ya, ini sesuatu yang perlu kita syukuri dan kita percaya bahwa Tuhan itu akan terus menguatkan kita sehingga kita mampu untuk melayani ke depan, ya. Dan yang ketiga, hari ini kita diingatkan bahwa Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Jadi semua ini adalah pelayanan yang dipercayakan Tuhan kepada kita karena Tuhan melihat kita setia, ya. Jadi ini satu anugerah Tuhan, ya. Walaupun secara finansial kita sulit, ya. Tapi kita memiliki satu keyakinan bahwa ini adalah pekerjaan Tuhan, ya. Ini adalah milik Tuhan dan kita lakukan dengan sukacita karena kekuatan kita itu adalah dari Tuhan untuk bisa menjalani itu. Walaupun itu kalau kita lihat kondisi keuangan kita berat di tengah-tengah COVID ini. Tapi di tengah situasi itu kita melihat bahwa anak itu berharga di mata Tuhan, maka apa yang berharga di mata Tuhan itu berharga bagi saudara dan saya, ya. Itu sebabnya kita menerima pelayanan itu dengan penuh sukacita karena kita yakin bahwa Tuhan akan menguatkan kita. Kita yakin bahwa ini adalah yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Kita berdoa supaya anak-anak bisa mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, ya. Pelayanan-pelayanan yang lain juga demikian, ya. Kenapa bisa terjadi? Karena memang Tuhan yang mempercayakan itu kepada kita, ya. Ya, harapan kita ke depan anak-anak ini diperlengkapi dengan baik. Nanti kita merindukan bahwa anak-anak inilah menjadi generasi ke depan yang akan meneruskan tongkat estafet pelayanan kita, ya, ke depannya. Ini sesuatu yang sukacita yang kita miliki. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan kita. Jadi kita hari ini diingatkan untuk tetap bersyukur, ya, untuk segala sesuatu yang Tuhan buat, dan kita percaya bahwa Tuhan itu akan menguatkan kita di dalam pelayanan. Dan yang ketiga, bahwa Tuhan memakai kita karena Tuhan sendiri yang menganggap kita setia dan mempercayakan pelayanan ini kepada kita. Iya, Kak Karis, Mana Mas? itu renungan beliau terakhir sebelum meninggal. Waktu beliau
mengumpulkan kita. Yang Para 14 hamba. Juni itu ya, yang Ya. kita Zoom itu toh. Yang waktu itu tanggal 14 Juni ya, Ya, 14 Juni 2001. Yang menarik ada satu yang luar biasa. Apa tuh? Iman yang luar biasa yang diteladankan bagi kita ya, Iya. di pelayanan Betul. kita. Juga termasuk jemaat. Visi misinya pelayanan terhadap anak itu disadari betul oleh Bapak Gembala almarhum Pendeta Sartono bahwa gereja tanpa pelayanan anak maka apa yang terjadi? Gereja itu akan mati, tidak Ya. ada penerus, tidak ada Betul. regenerasi. Gereja akan kosong. Ya. Itu yang beliau sangat konsen untuk pelayanan anak. Visi misinya jelas. Dan itu yang diperjuangkan. Dan itu kita akan lanjutkan nanti. Ya, selamat bergabung untuk Yang dari Jiwek ya. dari Saudara-saudara kami yang dari Jiwek, selamat bergabung. Di sini ada Pak David, Kerry, Jones, Bu Merzi, Jafar Yeni dari Pos PI juga, dan para sahabat serta kolega dari almarhum Pendeta Sartono Bakara. Kami ucapkan selamat datang, selamat bergabung bersama-sama dengan kami di acara Malam Dedikasi 1 tahun dipanggil Tuhannya Pendeta almarhum Sartono Bakara. Iya. Almarhum Pendeta Sartono Bakara sangat merindukan jemaat GKRI Misialitea. Dari anak-anak sampai dewasa lansia itu bertumbuh mengenal Tuhan. Kehidupan keluarga yang mengenal, melekat kepada Tuhan, dan mencintai firman-Nya, membawa kita dalam pertumbuhan iman dan ketaatan akan Tuhan. Sehingga ada harapan besar anak-anak kita itu mengalami perjumpaan dengan Yesus. Maka ada tanggung jawab besar yang harus kita miliki, yaitu apa? Membawa anak-anak kita mengenal dan bertumbuh di dalam imannya. Ada doa yang dinaikkan terus-menerus agar anak-anak kita memiliki hati yang takut akan Tuhan. Kita lihat harapan beliau. Mari kita menjadi jemaat yang mengenal Tuhan. Pengenalan akan membuat kita suka merenungkan dan mengajarkan firman Tuhan kepada keluarga kita. Hidup yang melekat, hidup yang taat kepada Tuhan Yesus di dalam seluruh segi kehidupan kita. Bagaimana di dalam belajar firman Tuhan, di dalam berbakti, dalam pelayanan dan pemberitaan Injil, dalam memberi persembahan, dalam usaha mengasihi sesama, di dalam studi maupun pekerjaan, dalam segalanya saudaraku. Biarlah semua segi kehidupan kita menunjukkan bahwa kita adalah orang yang mengenal Tuhan. Hidup kita melekat dengan Dia. Engkau berdoa untuk anakmu ketika dia sudah lahir, besar. Engkau berdoa, Tuhan tolonglah si Dev Immanuel ini supaya percaya dan menerima Yesus dalam hidupnya. Itulah misalnya ya, saya pakai analogi cucu saya. Karena kalau nanti saya pakai cucu orang lain bisa marah. Ya. Nah, tolonglah Tuhan supaya dalam masa pertumbuhannya dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Percaya pada Tuhan. Atau saya berdoa, Tuhan tolong cucu saya ini supaya bisa jadi insinyur kayak Damar. Misalnya kan. Bisa jadi manajer, bisa jadi orang kaya. Saudara, bukan itu yang utama. Tapi bagaimana engkau memiliki anak yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Dan untuk itu engkau perlu bekerja keras, berdoa, mengarahkan anakmu datang ke gereja, menangis bersama suami istri, berlutut mendoakan dia. Dan ketika dia mengatakan, "Ma, saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya mau menjadi pengikut Kristus yang setia." Hatimu bergembira, bersukacita. Karena itulah yang paling penting. Itulah sebenarnya tujuan kita, membawa anak-anak ke hadirat Tuhan dan menjadi orang yang taat kepada Tuhan.
Saya undang Bapak Ibu, kita akan bangkit berdiri, kita akan memujikan bersama bahwa tiap langkah kita, Tuhan adalah yang mengaturnya. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat diriku diantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakar. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku diantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakar. Di rumah Bapa surga yang bakar. Kami persilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Saya memberikan kesempatan atau waktu selanjutnya untuk Ibu Pendeta Devi Bakara untuk memberikan kesaksiannya. Dipersilahkan Ibu. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di gereja maupun yang melalui Zoom. Ya, oleh karena kemurahan Allah, saya masih dapat melayani Tuhan sampai hari ini. Ini semua karena dukungan doa dari Bapak Ibu Saudara, baik yang dari GKRI Misi Aletheia, juga teman-teman yang dari GWEC Australia, juga teman-teman yang tidak dapat saya sebut satu persatu, baik yang di Jakarta dan Medan dan dimanapun, juga dukungan doa dari keluarga besar saya. Jauh sebelum almarhum Pak Sartono sakit, saya mengatakan pada suami saya, kamu jangan meninggal duluan. Lebih baik saya dulu yang meninggal. Sebab saya sangat bergantung pada suami saya. Saya merasa bahwa saya tidak mungkin dapat hidup tanpa suami saya. Tapi rencana Tuhan lain. Suami saya dipanggil Tuhan terlebih dahulu, yaitu tanggal 22 Juli tahun 2021 karena COVID. Dan saya tidak menyangka kalau Tuhan akan memanggil suami saya secepat itu. Dan saya merasa saya tidak siap. Saya katakan pada Tuhan saat itu,
saya tidak siap Tuhan ditinggal. Dan pada waktu itu saya berpikir bahwa saya tidak dapat lagi melayani Tuhan. Karena kesedihan saya, kerapuhan saya, dan saya merasa tidak akan mampu untuk menjalani hari-hari saya dengan penuh sukacita seperti sebelumnya. Karena sekarang saya merasa sendiri, tidak ada yang mendampingi. Ya, itu pikiran saya. Tetapi apa yang saya khawatirkan tidak terjadi. Tuhan selalu memberi saya kekuatan dan penghiburan. Itu luar biasa. Sehingga saya tetap dapat menjalani hari-hari saya dengan kekuatan yang dari Tuhan. Saya tetap dapat bersukacita di dalam Tuhan. Dan tetap dapat melayani Tuhan bersama dengan Gembala Sidang yang baru, Pendeta Ronald dan Ibu Mona, juga bersama dengan teman rekan-rekan hamba Tuhan di sini, bersama dengan majelis. Jadi apa yang saya khawatirkan, saya tidak akan mampu lagi, itu salah. Dan tidak terasa sudah 1 tahun Pendeta Sartono suami saya meninggal. Tetapi apa yang sudah direncanakan dalam visi misinya untuk GKRI Misi Aletheia tetap berjalan dan akan terus berkembang karena Tuhan yang menyertai, membimbing dan mempersatukan kami untuk melayani di GKRI Misi Aletheia. Saya mengucapkan banyak terima kasih untuk semua yang sudah mendoakan saya dan anak-anak saya. Juga mendoakan gereja ini, sehingga kami tetap kuat dan pekerjaan Tuhan di gereja ini dapat terus berlangsung. Saya bersyukur kepada Tuhan yang menguatkan saya, menghibur saya melalui banyak hal. Selain firman Tuhan, tetapi penghiburan Tuhan itu luar biasa. Dan sungguh saya mengucapkan banyak terima kasih untuk setiap doa yang dipanjatkan. Baik doa, kata-kata yang menguatkan, dan juga kasih dari Bapak Ibu Saudara. Dan juga saya mengucap syukur kalau hari ini bisa terlaksana ibadah peringatan untuk 1 tahun almarhum suami saya dengan visi misinya. Terima kasih. Soli Deo Gloria. Ya, makasih Ibu. Ya, kalau melihat atau kita selama bersama-sama dengan Bapak Pendeta Sartono, wow, memang ya melihat aja sulit ya. Itu, melihat aja sulit, kok iso gitu loh. Gak bisa berkata-kata. Iya, kok bisa gitu kan. Bagaimana perjuangannya sedemikian rupa. Wow. Dan itu terbukti bahwa pemeliharaan Tuhan itu nyata ya di dalam terutama dalam keluarganya. Dan Ibu Devi yang menyaksikan, merasakan betapa Allah itu luar biasa. Dia mengerti, dia peduli. Yang lebih menarik lagi Bapak Ibu, Bapak Sartono itu juga concern juga kepada pendidikan juga. Tetapi yang lebih menarik lagi, bagaimana gereja ini tetap harus menjadi berkat di dalam kesulitan. Benar. Itu loh. Coba, bisa nggak melihat visi yang sebegitu? Kalau Karis gimana? Kayaknya kalau orang-orang biasa kurang mampu. Iya. Sering beliau ngomong gini kan pada kita, gereja ini kecil, gitu ya. Tapi Tuhan percayakan Pelayanan yang besar. pelayanannya besar. Kita nggak mampu.
begitu kan? Nah, tapi kita lihat pelayanan terus berjalan dan hal-hal besar itu terjadi Tuhan di nyatakan GKRI. Iya, di GKRI Misi Misialetia. Aletheia. Itulah dahsyat. Kita lihat video yang berikut. Memang kita tidak dapat melupakan bahwa ada suka dan duka secara bergantian. Terkadang kita tidak dapat ceritakan itu kepada siapapun, bahkan kepada orang yang kita kasihi, yang hidup bersama kita. Hanya kepada Tuhan kita berlutut menyampaikannya. Belajar untuk menjadi orang-orang yang mau melayani sesama dan bukan hanya fokus melayani diri sendiri. Apakah di dalam situasi kondisi ini kita akhirnya termenung, kita akhirnya hidup dalam kesedihan, kita akhirnya bersungut-sungut, menyalahkan Tuhan, menyalahkan situasi kondisi? Tuhan mau, saudara, di dalam situasi ini, apapun yang engkau alami, engkau tetap siap bekerja untuk Tuhan. Siap melakukan sesuatu bagi kemuliaan Tuhan. Siap memperdulikan orang-orang yang lain. Tidak menangisi diri sendiri. Belajar untuk menjadi orang-orang yang mau melayani sesama. Dan bukan hanya fokus melayani diri sendiri. Tapi mari kita berdoa. Apa yang bisa kita perbuat di tengah-tengah pandemi ini? Pelayanan tetap berjalan. Kita melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Saudara, Tuhan mempercayakan kepada kita untuk memperhatikan kawan domba yang ada pada kita. Yang dipercayakan Tuhan, kita memperhatikan orang-orang miskin. Kita berbelas kasihan kepada orang-orang yang terhilang. Kita berdoa bagi keselamatan jiwa-jiwa yang khususnya keluarga kita, di sekitar kita. Tuhan mengingatkan kita untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Ya, kita harus lakukan, saudara. Di dalam segala keterbatasan, hati yang rindu untuk terus melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Ya, Bapak Ibu, itulah harapan almarhum Pendeta Sartono untuk Jemaat GKRI Misialetia. Dan semuanya itu bisa terwujud kalau kita menyatukan hati. Kita berdoa bersama-sama. Bukan hanya berdoa, kita melakukan action yang nyata untuk kemajuan pelayanan di GKRI Misialetia. Amin Bapak Ibu. Amin. Kita akan berdoa syafaat bersama-sama yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Obed Rupianto. Yang dipimpin oleh Bapak Pendeta Obed Rupianto. Ya. Sudah siap? Bapak Obed? Ada Bapak Obed? Ya, shalom. Maaf, saya lagi di luar, jadi saya off cam ya. Ya, saya lagi di jalan jadi. Halo, Bapak Obed? Shalom. Ya. Saya off cam ya, maaf, saya lagi di luar. Bapak berdoa syafaat, Pak. Berdoa Baik. untuk doakan GKRI Misialetia. Siap. Doakan juga untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani. Doakan para majelis supaya dapat terus melanjutkan visi misi almarhum Pendeta Sartono di dalam pengembangan pelayanan di GKRI Misialetia. Doakan juga seluruh jemaat supaya bersatu hati di dalam ikut membangun pelayanan di GKRI Misialetia. Silakan Pak Obed. Baik, terima kasih Pak Agus, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mari kita akan satu hati dan kita akan berdoa. Bapa Surgawi, Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa, Allah yang berdaulat atas hidup dan kehidupan kami. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami bersama-sama dengan jemaat-Mu GKRI Misialetia
hamba-hamba Tuhan yang Tuhan tempatkan di GKRI Misi Aletheia, dan juga beberapa hamba-Mu yang bergabung bersama-sama ibadah mengenang 1 tahun kepergian hamba-Mu yang Engkau panggil, Engkau tempatkan untuk memulai dan membangun GKRI Misi Aletheia. Dan kami mengenang beliau setahun yang lalu. Tuhan berkenan memanggil beliau, tetapi kami mau datang kepada Tuhan karena ada tanggung jawab yang harus diselesaikan, visi yang Tuhan sudah taruh kepada hamba-Mu, dan Tuhan berkenan membagikan melalui hamba-Mu almarhum Bapak Pendeta Sartono, di-sharekan, dibagikan kepada keluarga, kepada hamba-hamba Tuhan, bahkan jemaat GKRI Misi Aletheia. Oleh karenanya lah kami malam hari ini bersatu hati bersepakat memohon kepada Engkau ya Tuhan. Engkau yang sudah memulai GKRI Misi Aletheia, kiranya Engkau akan meneruskannya melalui pelayanan hamba-hamba-Mu pada saat ini yang Tuhan tetapkan, Tuhan tempatkan, Tuhan panggil, juga bersama-sama dengan majelis dan jemaat Tuhan untuk melanjutkan pelayanan GKRI Misi Aletheia, menjangkau jiwa-jiwa bagi Kristus, bagi hormat kemuliaan nama Tuhan dimanapun, melalui metode apapun. Oleh karenanya lah kami mohon anugerah Tuhan, berkat Tuhan, memberikan hati, semangat, gairah bagi para hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan GKRI Misi Aletheia, maupun pos-pos PI yang sudah dimulai dan dibangun. Tuhan menolong dan memberkati. Kami juga secara khusus mendoakan Ibu Devi, anak-anak, menantu, cucu, Tuhan terus memelihara. Kasih Tuhan, anugerah Tuhan terus Tuhan nyatakan kepada keluarga ini. Sekali lagi Tuhan, kami mengingat hati, kami mengingat semangat, kami mengingat gairah, kami mengingat kerinduan hati hamba-Mu almarhum Bapak Pendeta Sartono. Kiranya terus menyemangati kami yang Tuhan masih izinkan ada di dunia dan melayani Tuhan, khususnya GKRI Misi Aletheia. Gereja ini ada karena kehendak Tuhan, agenda Tuhan, rencana Tuhan. Oleh karenanya lah Tuhan kuatkan untuk mencapai sasaran yang belum tercapai, agenda-agenda yang belum tercapai. Tuhan memampukan dan memberkati. Terima kasih ya Tuhan, kiranya teladan, kiranya semangat hidup menjadi contoh juga dan semangat bagi kami juga. Ini doa, ini harapan kami menyerahkan kepada Engkau, Gembala Agung kami, Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama itu kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta Obed. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih. Sebelum kita lanjut, Bu Susan, kenapa kita memilih lagu-lagu nih dari awal sampai nanti nih? Kenapa kita kok memilih lagu-lagu itu? Nah, ada sejarahnya loh Bapak Ibu. Iya. Gak sembarang kita milih lagu. Ini Pak Heri Saburno lagu apa ini? Lagu-lagu yang kita nyanyikan ternyata adalah lagu-lagu yang beliau menjadi favorit beliau. Ya, kalau Bapak Ibu perhatikan ya, mengikuti ibadah-ibadah seperti tiap langkahku, kehendak Tuhan laksanakan adalah lagu-lagu yang menjadi favorit Bapak Pendeta Sartono. Iya. Dulu kalau Bapak Ibu datang doa pagi, pasti ya lagu-lagu yang nah itu biasanya vibranya itu Yang paling sering habis khotbah itu ya, kemurahanmu lebih dari itu. Kemurahanmu lebih itu sama kehendak Tuhan, dan itu pujian-pujian beliau yang sering beliau nyanyikan, dan itu memang isinya itu wow ya, menguatkan, menginspirasi pelayanan itu. Nah, kita akan pujikan satu pujian juga ya, yang lagunya mesti baru sih, baru, tapi beliau juga senang dengan lagu itu. Hidup ini adalah kesempatan. Masih ingat ya? Hidup ini adalah kesempatan. Dia menyanyikan lagu itu. Mari kita nyanyikan pujian itu Bapak Ibu.
Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Mari bersama kita hayati lagu ini ya, sama-sama. Hidup ini adalah kesempatan. Amin. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Mas Agus, satu lirik yang paling saya suka dari lagu ini, Apa? jangan sia-siakan waktu yang sudah Tuhan Ya, kasih. betul. Hidup ini harus jadi berkat. Iya. Nah, saya ini pernah dengar filosofi hidupnya Pak Sartono yang kayaknya keren gitu. Tapi gara-gara dia bahasa Jawa, lidah saya ini kayak terbalik-balik bilangnya Mas. Ya. Apa? Masih ingat? Saya lupa-lupa LLP, lupa-lupa LLI, lupa-lupa ingat saya. Ya. Kalau kita ingat yaitu urip iku nguripi. Ya. Urip iku nguripi. Urip iku nguripi. Urip iku Ya. nguripi. Ya. Nguripi. Nguripi. Ya. Itu artinya Jadi, gimana Mas? Urip itu nguripi itu sebenarnya itu falsafah Jawa yang sangat dalam. Sangat dalam banget. Karena artinya itu banyak banget. Ya, jadi kalau kamu hidup itu kamu harus bermanfaat. Harus Kamu Jadi berguna. berkat. harus ada dampaknya, Iya, harus gunanya ada gitu ya. dampak. Bukan Gitu. hanya sekedar hidup. Tapi ada yang lebih dahsyat lagi. Hidup itu menghidupi artinya gini. Kalau kamu hidup tidak melakukan apa-apa, maka ada yang mati di sana. Oh, oke. Nah, seperti lilin ya. Iya, iya. Nah, lilin itu kalau dinyalakan set, nah itu akan menyebar terangnya seperti Memberikan itu. cahaya. Atau juga bisa disamakan dengan pohon gitu ya. Pohon yang berbuah. Nah, Jadi tempat seperti itu. bagi manusia, Nah, bagi banyak. hewan, binatang. Banyak kegunaannya. Jadi kalau kita hidup ya harus bisa menghidupi. Urip iku nguripi. Wah, ini dalam banget sebenarnya. Kalau dikupas itu dalam banget. Nanti kapan-kapan kalau mau kupas bahasa Jawa nanti bisa ngundang suaminya Kak Narti itu siapa? Oh, Pak Sadrak ya. Pak Sadrak itu dalang wongnya ya. Nanti bisa Orangnya dalam, Pak. orangnya itu dalang. Jadi pinter untuk bahasa Jawa. Oke. Pantas Jadi kok enggak Pak Sartono kok enggak bikin bahasa Batak, falsafahnya gitu. Eh, Ternyata bahasa Jawanya sedalam itu Iya. artinya ya. ada juga bahasa Batak memang ada.
Saya juga nggak tahu kalau ditaruh jadi bahasa Batak jadi apa itu, Mas. Nanti jadi aneh lah. Jadi aneh, Orang-orang ya? Batak komplain sama saya nanti. Oh ya udahlah ya, nggak usah. Kalau gitu. Karena ngeri ya. Ngeri. Ngeri ya. Memang ngeri. Ngeri sedap. Ngeri sedap. Ya. Baik, almarhum Pendeta Sartono sudah mengakhiri pertandingannya dengan baik. Tetapi GKRI Misi Aletheia akan terus melanjutkan visi beliau. Pak Rio dengan Bu Devi saling bersinergi ya, saling melengkapi ya. Tetapi tetap koordinasi itu ada di Pak Rio. Jadi kalau saya nggak ada, Pak Rio yang koordinasi semua ya. Itu yang ada. Tapi kalau Pak Rio nggak ada, maka Bu Devi yang ambil alih. Sekarang saya serahkan ini ke Pak Rio mungkin yang memimpin untuk selanjutnya. Umatnya semakin bertambah dan namanya dipermuliakan. Lalu nama Tuhan Yesus Kristus melalui sinode GKRI saling menabiskan kepada Pak Renal Simatupang menjadi gembala jemaat di dalam nama Bapa, Putra dan Yesus Kristus Maha dan Roh Kudus. Amin. Ya, Bapak Ibu, dalam pertemuan tanggal 14 Juni itu, kami tidak menyangka, kami tidak mengira kalau Pak Sartono sedang mempersiapkan semuanya. Dahsyat. Mempersiapkan yayasan, mempersiapkan gereja, mempersiapkan siapa yang akan melanjutkan tongkat estafet. Luar biasa. Ya, pertemuan itu adalah pertemuan yang sangat berkesan dan itu sangat bisa kita rasakan betapa Pak Sartono itu apa ya istilahnya visi atau ya jelas visinya ya, visi sangat-sangat tajam. Dia sudah mempersiapkan semuanya untuk ke depan. Luar biasa. Di akhir acara ini, kami akan menayangkan video visi dan misi dari almarhum Pendeta Sartono Bakara yang dilanjutkan oleh Pendeta Renal Simatupang. Saya mengharapkan GKRI Misi Aletheia akan mengutus banyak orang ke beberapa tempat untuk memberitakan Injil. Dan itu dari hati saudara dan saya. Yang tidak bisa pergi ke tempat lain. Tapi kita mengumpulkan dana, berdoa, dan mengutus orang lain. Saudara, 3 prinsip misi yang bisa kita lakukan. Doa, mengutus, dan saudara dan saya bisa mengumpulkan dana. Hari ini, kita akan pergi. Mari kita ambil komitmen kita di hadapan Tuhan. Tuhan, kalau bisa, setiap bulan kita punya komitmen untuk pengabaran Injil. Tuhan, sebagian daripada apa yang saya punya, saya mau lakukan. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu, sudahkah engkau diberkati oleh Tuhan? Pekerjaanmu, bisnismu, sudahkah engkau menikmati pertolongan Tuhan, rahmat Tuhan setiap hari, setiap pagi? Tapi hari ini, mari kita pergi. Kita berdoa, Tuhan, pakai aku. Supaya melalui keluargaku, kami bisa juga mendukung pekabaran Injil. Kami nggak bisa pergi secara pribadi, personal ke sana. Karena kami terikat dengan pekerjaan. Tapi kami mau pergi dengan doa dan dana kami. Amin. Sebelum engkau memberikannya, engkau berdoa. Kalau ada Tuhan berbicara, ambil komitmen. Setiap bulan saya akan dukung pekabaran Injil melalui gereja ini.
Tahun depan kita akan mengutus pendeta Fikire untuk ke Denpasar, untuk membuka ladang pelayanan yang baru. Apakah misi Aletheia sanggup? Sanggup. Kalau kita sudah mengalami transformasi itu. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Hari ini berdoa, Tuhan ubah transformasi hidupku. Supaya saya punya hati Kristus untuk menjangkau jiwa-jiwa. Melalui doaku, melalui hidupku, dan melalui persembahanku. Tuhan Yesus memberkati kita. Ambil waktu. Mari kita menjadi GKRI Misi Aletheia yang rindu untuk memberitakan kebaikan Tuhan. Kita terbatas, tapi kita punya Allah yang tidak terbatas. Allah yang mengasihi saudara dan saya. Ambil komitmen untuk terlibat di dalam pekabaran Injil melalui gereja Misi Aletheia. Komitmenmu bukan kepada gembalamu, bukan kepada Pak Rio, kepada yang lain, tapi komitmenmu kepada Tuhan. Berdoalah, Tuhan, saya ingin pergi. Saya tidak bisa pergi secara pribadi. Tapi saya bisa berdoa. Berdoa untuk ladang-ladang penginjilan. Berdoa yang kehilangan pengharapan. Berdoa untuk jiwa-jiwa yang mengalami ketersesatan. Ambil waktumu untuk berdoa. Setiap hari, saudara. Mulai tata hidupmu, tinggalkan segala hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Yang sia-sia. Berlutut. Berdoa untuk hamba-hamba Tuhan. Berdoa untuk gereja ini, untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Engkau diberikan talenta, karunia oleh Tuhan. Engkau bisa mengumpulkan dana untuk pekerjaan Tuhan. Ambil waktu. Lakukan itu dengan sukacita. Karena kita tahu jerih payah kita tidak akan sia-sia. Pedulilah terhadap hamba-hamba Tuhan. Dukung mereka dalam doa, dalam dana. Perhatikan kehidupan mereka. Karena apa yang kau perbuat, itu menyenangkan hati Tuhan. Di pembangunan ini Pak Hadi Mulyono, ini dibawa, saya kira perlu ada usaha kreatif jemaat ya. Jadi artinya kita mencoba supaya nanti itu seperti toko kita, ya Ergates itu, kemudian usaha-usaha lain, mau tidak mau kita harus memikirkan proyek-proyek yang menghasilkan, ya. Karena tidak mungkin kita hanya berdasarkan keuangan jemaat, ya. Jadi harus ada usaha-usaha yang kita pikirkan bagaimana pelayanan ini bisa berjalan dengan baik di samping persembahan jemaat, tapi ada usaha-usaha bisnis atau usaha lain yang kita pikirkan yang bisa mendukung pelayanan kita, ya. Nah, ini saya minta di bawah Pak Hadi ada usaha kreatif jemaat. Nah, di situ nanti Pak Yosef Brojo yang membantu Bapak, ya. Pak Yosef kita harapkan akan kembali ke Surabaya, ya. Jadi nanti Pak Yosef yang akan mikirkan. Nah, salah satu ini Pak Hadi, toko itu, toko Ergates, ya, yang sudah ada ini, bagaimana kita kembangkan itu menjadi satu usaha yang mendukung pelayanan kita. Sampai menang, takkan semua dosa yang
Ya, Mas Agus, satu yang apa yang dikatakan beliau akhirnya jadi kenyataan. Mas Yosep pindah ke Surabaya. Iya, memang itu juga doanya. Doanya beliau Iya, ya? doanya. Langsung pindah? Langsung pindah. Oh, iya. Tapi anaknya yang paling kecil nggak mau loh. Nggak mau ya? Iya. Oh, aduh. Iya, itu sayang sekali tuh. Aduh. Kayak, nggak saya lanjutkan, Nggak, saya saya takut. jangan dilanjutkan, Mas. Ya, saya takut. Tolong. Iya, tak apa. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan menaikkan pujian. Lupakan yang telah lalu. Mengarah kepada tujuan. dengan tetap setia memandang Tuhan Yesus. Mari berdiri bersama-sama. Mari kita Bapak bangkit Ibu. berdiri. Kita mengarahkan tujuan kita kepada pelayanan. Misi-misi yang telah diberikan Pendeta Sartono Bakara kepada kita. Lupakan yang telah lalu, mengarah pada tujuan, dengan mata memandang Tuhan Yesus, bertanding sampai menang, berlari sampai akhir, tanggalkan semua dosa yang merintangi. Ku mau setia dan panggilanku, sebab kau sanggup menjaga langkahku. Pada janjimu ku percaya, kau kan sempurnakan pekerjaanmu dalamku. Tujuan dengan mata memandang Tuhan Yesus, hanya sampai menang, berlari sampai akhir, tanggalkan semua dosa yang meringkangi. Ku mau setia dan panggilanku, sebab kau sanggup menjaga langkahku. Pada janjimu ku percaya, kau kan sempurnakan pekerjaanmu dalamku. Aku mau setia dan panggilanmu, sebab kau sanggup menjaga langkahku. Pada janjimu ku percaya, kau kan sempurnakan pekerjaanmu dalamku. Silakan duduk Bapak Ibu dalam damai sejahtera Allah. Bapak Ibu, kita sudah mulai ya melanjutkan apa yang diamanatkan oleh Bapak Pendeta Sartono. Salah satunya yaitu pengembangan toko Ergates. Ya, kita perlu doakan. Itu sudah ada ini ya, mulai ada usaha ya. Ada teh ST Nusantara. ST Nusantara. Kalau ST Indonesia punyanya Nagita. Ya. Ini punyanya Ergates. Ergates. ST Nusantara dan satu lagi Riz. Apa? Apa itu? Pentol kue. Pentolku. Pentolku ya? Oh, Iya, bukan pentolku. pentol kue. Jadi Bapak Ibu cara mendukungnya gampang, tinggal beli ya kan? Tinggal beli. 2.000 lah telu. Iya, oh iya. Pentolnya. Oke, 2003. Ya. Tapi nggak tahu kalau yang tehnya nanti ada. Ada alis Ya. harganya. Oke. Nggak Nah, mahal-mahal kok. iya. Jadi, Untuk malam Oh, ini. kalau malam hari ini gratis ya? oh malam hari gratis. Gratis. Ya. Gratis. Untuk ST Nusantara ST Nusantara original. original. Ya, Padahal saya mau yang Yakul. ya. Oh. Berbayar Pak. Jadi bagus.
original silakan dinikmati malam hari Iya. secara gratis. Iya. Pak Sartono mau juga nih. Oh juga. Di sana ya. Coba kalau ini. Pasti beliau minum Wah, ya, iya. pasti. Saya tadi sudah jadi kelinci percobaan Bapak Ibu di awal untuk tehnya. Seger. Seger. Teh Nusantara, bener. Seger Mas ya? Iya, ini menandingi IKN. Apa IKN? Loh, ibu kota kita. Oh, Apa? Ibu kota Nusantara. oh ibu kota Nusantara. Oh IKN ibu kota Iya, Nusantara. walah. Sorry Mas, kita Iya. IPS dulu nggak ini. Gitu. Nah, kita nanti doakan ya. Kita harus doakan Ya, kita doakan. ST Nusantara ini. Ya, sekalian ini Bapak Pendeta Rinal Simatupang akan menyampaikan, memberikan sambutan, juga doa penutup dan doa berkat sekalian ya. Oke. Berkat ini apa? Ada berkat rohani, ada berkat jasmani. Pak. Dan sekalian Pak Rio mohon untuk mendoakan usaha yang sudah dimulai dirintis, usaha pentolku dan ST Nusantara. ST Nusantara. Silakan Pak Rio untuk memberikan kesan pesannya. Mic-nya Pak Rio. Dinyalakan dulu. Ya. Iya, terima kasih untuk Pak Agus, saudara kita. Lupa saya namanya. Dan Ibu Susan Karis ya, saudara Karis, terima kasih. Pak Rio gimana sih baru pulang ke Jakarta kemarin, Pak? Ya, pertama saya tidak bisa hadir di gereja oleh karena anak saya kemarin itu datang dari Belanda, dia libur. Nah, dia sudah pesan jauh-jauh hari, tapi jemput saya ya. Nah, saya teringat dengan almarhum Pak Sartono, utamakan anak di dalam kehidupan pelayanan ini. Jadi, Pak Sartono sangat antusias sekali terhadap kehidupan berkeluarga itu. Nah, kita tahu Pak Sartono itu betapa luar biasanya dia mengurus ketiga anaknya. Ketika Tasya sakit, ya, dia sangat luar biasa menolong, hadir, mendampingi Tasya. Dan juga banyak jemaat yang mengalami juga sakit, dia hadir di tengah-tengah jemaat yang sakit itu. Karena itu saya tidak bisa hadir, saya minta maaf untuk keluarga Ibu Sartono dan keluarga besar juga. Nah, tadi kita sudah menyaksikan bagaimana visi misi hambanya almarhum Pak Sartono untuk gereja kita ke depan ini. Ya. Nah, kita tinggal tambahkan apa saja yang masih belum ya, ada di dalam visi misi daripada hambanya ini. Nah, saya tidak ulangi lagi apa visi misinya, tetapi ke depan kita akan berusaha untuk mempunyai satu biru pelayanan psikologi dan teologi terhadap jemaat, terutama untuk anak-anak di dalam gereja kita, di dalam PPA, dan juga di dalam PAUD. Maka itu kita mengutus untuk sementara ya Ibu Susan, Ibu Suyatmi, dan juga Ibu Turano, itu ke depannya adalah kita membuka sebuah pelayanan di bidang psikologi dan juga teologi. Ya. Nah, itu yang pertama. Yang berikutnya, kita juga ke depannya akan membuat klinik pelayanan gereja untuk masyarakat dan juga untuk jemaat. Supaya amanat budaya daripada gereja itu yang sudah dibangun oleh hambanya Pak Sartono, kita kembangkan terus melalui dua pelayanan ini. Dan yang berikutnya untuk bidang misi, maka misi itu menjadi sesuatu bukan program 2 tahun, 5 tahun, tapi program seumur hidup daripada gereja kita, GKRI Misi. Nah, kita mengutus hamba Tuhan yang ada di luar, seperti hambanya Pak Piki, tapi ke depan ini, kegerakan misi penginjilan itu adalah di dalam gereja kita sendiri. Ya, oleh karena itu ada beberapa pemikiran-pemikiran yang muncul adalah penginjilan melalui apologetika. Ya,
Tidak berarti bahwa penginjilan secara pribadi, face to face, door to door itu kita abaikan, tapi itu menjadi juga satu senjata utama kita juga di dalam kita memberitakan kabar baik, ya, seperti yang disemangati oleh hamba kita almarhum Pendeta Sartono. Ya, itulah yang mau kita buat ke depan. Oleh karena itu, karena konteks kita mayoritas itu adalah saudara-saudara kita Muslim, maka akan kita adakan sebuah seminar bagaimana mendekatkan diri kita kepada kaum tetangga kita yang mayoritas, itu bagaimana kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang iman Kristen kepada mereka. Ya, nah seperti begitu. Ya, untuk bidang usaha ini memang ke depan itu bahwa gereja kita harus bisa berdiri sendiri dari segi pembinaan, pendanaan daripada gereja, ya, bersama dengan Tuhan dan juga kerjasama dengan pihak-pihak yang lain. Oleh karena itu Pak Sartono telah memberikan visinya kepada kita, misinya itu gereja harus punya usaha sendiri. Nah, memang itu sangat penting untuk pendanaan pelayanan gereja kita bisa berdiri pada kaki kita sendiri. Ya. Nah, tetapi jemaat sekalian, pertanyaannya adalah, apakah kita mengasihi gereja kita? Semua program-program tanpa bisa menjawab pertanyaan ini, apakah kita mengasihi gereja? Kalau itu belum bisa kita jawab, maka tidak ada kegerakan yang luar biasa dari semua visi misi dari hambanya Pak Sartono dan yang kita teruskan nantinya itu. Oleh karena kalau ada kasih kita kepada gereja yang Tuhan telah tempatkan kita berjemaat di situ, mari kita berdoa untuk gereja kita. Kemudian mari kita mengembangkan karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada kita untuk mengembangkan gereja ini. Kalau ada kasih, kalau kita mengatakan aku mengasihi gereja, ayo kita mengembangkan pelayanan gereja kita melalui potensi-potensi yang ada di diri kita, karunia-karunia yang ada pada kita, kemampuan-kemampuan yang pada kita untuk membangun gereja ini. Nah, kalau kita memang mengasihi gereja kita dan mengasihi Tuhan, mari kita seperti Pak Sartono bilang, kita dukung pelayanan ini dengan dana dan juga pemikiran-pemikiran kita. Ya. Saya tidak akan bisa, dan juga Ibu Devi dan semua Mbak Tuan tidak bisa bekerja dengan kaki sendiri. Kita perlu bergandengan tangan, kita tolong menolong, kita bekerja sama satu sama lain. Ya. Karena ini bukan pekerjaan seseorang, ini adalah pekerjaan Tuhan di dalam dan melalui gereja kita, melalui visi-visi yang telah Pak Sartono utarakan di dalam video klip yang singkat tadi itu. Ya, mari kita saling berdoa, saling mendukung, saling menopang satu sama lain. Kita punya kekurangan, kita punya kelemahan, tapi bersama dengan Tuhan, kita bisa membangun pekerjaan Tuhan yang memuliakan namanya. Saya berterima kasih untuk teman-teman yang telah bersama dengan kita mengikuti acara malam hari ini. Ya, secara khusus untuk teman-teman daripada Pendeta Sartono, Bakara almarhum, ada Bapak Agi, ada Bapak Harto, ada Bapak Domingus. Terima kasih untuk bisa bersama dengan kami. Tolong doakan terus kami di sini. Bersyukur, berterima kasih juga dengan teman-teman dari Gereja Jiwek. Ini sudah malam ya di sana ya. Nah, bersyukur, berterima kasih untuk bisa bersama dengan kami mengenang dedikasi pelayanan hambanya Pak Sartono Bakara. Ya. Dan kemudian untuk keluarga besar daripada Pak Sartono, keluarga besar daripada Ibu Devi, dan semua rekan-rekan hamba Tuhan dan jemaat saya secara pribadi berterima kasih. Untuk tim acara yang telah berjeri lelah, saya tahu sebelum saya berangkat ke Jakarta kemarin itu
Dan tadi terus saya koordinasi sama si Bu Sartono, luar biasa untuk jerih payahnya ya, untuk pengorbanannya. Saya berterima kasih. Gitu. Ya, seperti lagu tadi, mari kita berjalan terus ke depan bersama dengan Tuhan. Mari kita mengakhiri ibadah mengenang hambanya Pak Sartono yang telah dipakai Tuhan luar biasa di dalam gereja kita ini. Kita mengakhirinya dengan berdoa. Tuhan, kami berterima kasih sekali lagi yang tak terhingga. Engkau telah memakai hamba-Mu, Pendeta Sartono, bersama dengan keluarga, ambil bagian berperan besar penting di dalam pelayanan di gereja GKRI. Tuhan, kami akan meneruskan semua visi misinya. Kami tidak akan bisa mampu kalau kami tidak punya kesatuan hati, bergandengan tangan, kerjasama, dan kiranya Roh Kudus menolong kami di dalam membangun pekerjaan-Mu di dalam dan melalui gereja GKRI. Kami sangat membutuhkan anugerah dan kuasa Tuhan di dalam pelayanan di depan ini ya Tuhan. Kami tidak ada bermaksud untuk memuliakan nama gereja GKRI Misi Aletheia. Tujuan kami hanya satu ya Tuhan, yaitu ingin memuliakan Tuhan dan menikmati kasih kebaikan Tuhan di dalam dan melalui gereja ini. Terima kasih Bapa di surga, kami punya seorang pelayan-Mu yang begitu menjadi teladan, menjadi inspirasi untuk kami mengerjakan pekerjaan Tuhan di depan ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak di surga, berkati keluarga Ibu Pendeta Sartono, berkati anak-anak, berkati mantu, berkati cucu, berkati juga keluarga besar dari hamba-Mu Pak Sartono yang ada di Jakarta. Opung yang sudah lanjut usia ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati dengan kekuatan, kesehatan, dan biarlah ia juga dipuaskan oleh anugerah keselamatan yang Tuhan telah berikan kepadanya. Meskipun hamba-Mu Pak Sartono anaknya telah dipanggil Tuhan, tapi dia tetap memiliki bersyukur kepada Tuhan karena anaknya dipakai luar biasa di dalam pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Saya undang kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri dengan berkat. Jemaat sekalian, pulanglah ke tempat masing-masing dan lanjutkan terus pekerjaan Tuhan di dalam dan melalui gereja kita yang selama ini Tuhan telah jelas berikan kepada kita. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Yang percaya katakan, amin. Selamat malam, Tuhan memberkati kita. Ibadah sudah selesai. Terima kasih untuk yang sudah hadir, baik yang di gereja, yang di Zoom. Yang di Zoom juga, wow. Untuk semua, banyak ya. Banyak. Untuk Atasya yang di Amerika. Yang dari Bali, ya ada Pak Fikire ya. Wow, selamat malam sudah ini. Bapak David Mil dan Ibu Mercy. Ya. Ya, Bu Kerry. Ya, ini banyak ada ya? hal yang ingin disampaikan oleh Ibu Devi untuk semua yang ada di Zoom. Terima kasih untuk semua yang mengikuti Zoom pada malam hari ini. Terima kasih untuk dukungan doa bagi kami semua di sini. Selamat malam, Tuhan memberkati. Selamat malam, Kerry, Pak David, Mami.